إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan tafsirnya. Kita telah masuk dalam surat Nuh ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumih an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dan telah kita sampaikan bahwa para nabi ya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Kata Rasulullah SAW, wa kana al-anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassatan. Dan adalah para nabi diutus untuk kaumnya saja. Wa bu'itsu ilan nasi kafatan, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Maka Nabi Nuh ya diutus oleh Allah untuk kaumnya saja. Min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Telah kita sampaikan juga bahwa ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan mungkin mengadab suatu kaum kecuali setelah Allah tegakkan dulu hujah kepada mereka. Makanya Allah mengatakan dalam ayat lain, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kami sekali-kali tidak akan pernah mengadab sampai kami utus dulu seorang rasul. Berarti selama belum tegak hujah, belum dikirim di situ peringatan, ya, maka pada waktu itu Allah belum mengadab mereka. Dan ini menunjukkan juga yaitu al-udhur bil jahl. Diberikan udzur bagi mereka orang yang tidak tahu, yang bodoh. Ya. Jadi kalau orang bodoh, orang yang tidak tahu itu diberikan udzur. Tapi bodoh yang seperti apa dulu gitu kan. Karena orang bodoh itu ada dua macam, Mas. Ada yang bodoh karena dia memang meremehkan menuntut ilmu. Bodohnya itu karena dia gak mau menuntut ilmu. Bodoh amat dah. Maka kalau bodohnya karena ini, kata Syekh Utsaimin, maka bodohnya itu tidak diberikan udzur, tidak diberikan maaf ya. Tapi kalau bodohnya itu bukan karena dia meremehkan menuntut ilmu, dia menuntut ilmu. Tapi pasti yang namanya ilmu kan terbatas. Ya dalam perkara-perkara tertentu ia tidak tahu misalnya. Maka yang seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ya akhwan Islam azakumullah wa iyyakum, suatu kaum yang belum tegak padanya hujjah, Allah tidak akan adab mereka. Dan suatu kaum yang mereka itu sudah tegak padanya hujjah tapi mereka tidak mau mengikutinya, baru yang seperti ini Allah akan adab kepada mereka. Ya. Dan itu menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Di mana Allah tidak mungkin sekonyong-konyong mengadab tanpa ada sebab ya akhi azakallah wa iyyakum. Lalu Allah berfirman, qala ya qaum, berkata Nabi Nuh, hai kaumku, inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku pemberi peringatan yang jelas kepada kalian. Ini menunjukkan tugas para rasul adalah pemberi peringatan. Ya, adapun hidayah hanya milik Allah. Makanya di dalam berdakwah yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mengemban tugas kita untuk menyampaikan ilmu. Bukan bagaimana supaya manusia semua dapat hidayah, dalam artian hidayah taufik.
Karena hidayah taufik itu milik urusan siapa? Urusan Allah. Ya, kita berharap mereka dapat hidayah, berharap. Maka kita berusaha untuk mendakwahi mereka. Tapi kalau tujuan utamanya supaya mereka dapat hidayah dalam artian hidayah taufik, sulit, Pak. Terkadang kita sudah dakwahin, kok nih orang belum dapat hidayah juga gitu kan. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah turunkan kepada beliau ayat apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak memberikan hidayah kepada orang yang kamu suka, tidak. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada Allah siapa yang Allah sukai, siapa yang Allah kehendaki. Ya. Makanya yang terpenting kita sudah tegakkan hujah. Walaupun kita terus berdakwah, masalah hidayah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh berkata, "Ani'budullah." Hendaklah kalian beribadah kepada Allah, dan ini manhaj yang agung, akhi. Manhaj para nabi dan rasul, yaitu dakwah itu fokus kepada tauhidullah jalla wa ala. Dan ini semua, ya, semua nabi dan semua rasul dakwahnya fokusnya kepada tauhid ini. Makanya Allah mengatakan dalam surat yang lain, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa yang diseru? An i'budullah. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaih la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Makanya ya akhi, ya, enggak ada nabi yang memulai dakwahnya dengan politik dulu, enggak ada. Enggak ada nabi yang memulai dakwahnya dari perbaikan ekonomi dulu, enggak ada. Nabi Muhammad SAW ketika diutus, orang-orang Quraisy itu, Pak, bukan hanya berbuat syirik, Pak. Mereka berbuat bid'ah dalam agama. Mereka meminum arak, mereka berzina. Tapi ternyata ketika Rasulullah SAW berdakwah, yang pertama kali beliau sampaikan apa? Wa'budullah, sembahlah Allah. Ya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu, karena itu pondasi, akhi. Karena tauhid itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya asasul amal. Pondasinya amal. Amal tidak akan diterima tanpa tauhid. Kalau ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tapi musyrik, wallah tidak bermanfaat amalan-amalannya. Karena Allah mengatakan apa? Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, Allah pasti batalkan amalan-amalanmu itu. Enggak ada manfaatnya. Maka ini dulu yang kita perhatikan, tauhid. Agar mereka faham betul ya akhi tentang hakikat syirik. Jangan kita menganggap saya sudah aman insyaallah dari syirik. Akhi, orang yang merasa aman dari syirik itu akhi, yaitu tanda menunjukkan bahwa orang ini yang pertama tidak faqih tentang kesyirikan. Nabi Ibrahim saja khawatir kok. Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim, bayangkan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi dalam kitab Tauhid membawakan judul apa? Bab al-khauf minasyirk. Bab takut dari syirik. Setiap kita itu harus takut dari syirik, akhi. Khawatir, akhi. Jangan pede. Wah, insya Allah saya nggak bakal syirik kok. Kata siapa, akhi? Ya. Maka kewajiban kita adalah untuk berhati-hati dan terus berjaga-jaga. Jangan sampai kita jatuh kepada kesyirikan. Karena akhi, maksiat saja bisa saja menyebabkan seorang jatuh kepada kesyirikan. Kan Allah mengatakan apa?
falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada orang-orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul itu untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat itu? Kata Imam Ahmad, syirik. Maksudnya orang yang sengaja menentang Rasul, Allah jadikan ia jatuh kepada syirik. Tuh lihat. Ketika Allah menyebutkan tentang wanita pezina, Allah mengatakan apa? Wazaniyatu la yankihuha illa ya zanin aw musyrik. Dan wanita yang suka berzina tidak boleh menikahinya kecuali dua orang. Siapa dia? Kecuali yang pertama lelaki yang suka berzina, yang kedua lelaki musyrik. Kata Syekhul Islam, karena ini menunjukkan bahwa zina itu ya corong kepada kesyirikan. Makanya kata para ulama apa? Al-ma'asi dihlizul kufur. Maksiat itu corong menuju kesyirikan, kekufuran. Ya akhwat Islam, azakumullah. Kita jangan nganggap remeh maksiat loh, Pak. Iya. Maka hati-hati ya akhwat Islam, azakumullah ya. Maka Nabi Nuh berkata, "Ani'budullah." Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja. Artinya tauhidkan Allah dalam ibadah. Ini menunjukkan, Pak, bahwa para nabi itu fokus kepada tauhid uluhiyah. Para nabi itu fokus kepada tauhid apa? Uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah, tauhid rububiyah itu sudah terpatri pada jiwa-jiwa manusia, Pak. Fitrah manusia itu mengakui adanya Allah. Mengakui. Makanya kan Allah mengatakan, ya wa id akhadna wa id akhadna min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari anak-anak Adam, dari punggung-punggung mereka, maksudnya dari punggung bapak mereka, di saat mereka itu berada dalam punggung Nabi Adam. Ya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah bersabda, ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam, maka Allah pun mengeluarkan dari punggung Nabi Adam seluruh keturunannya sampai hari kiamat bagaikan semut-semut kecil. Kemudian Allah berfirman kepada mereka semuanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Mereka berkata, bala syahidna, benar ya Allah, engkau Rabb kami. Itulah yang dimaksud dengan fitrah, Pak. Yang firman Allah dalam ayat yang lain apa? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Artinya manusia difitrahkan mengakui adanya Allah. Makanya kenapa para nabi dan rasul itu lebih fokus kepada tauhid uluhiyah? Karena rububiyah itu sudah terpatri. Orang musyrikin Quraisy saja kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi? Lata? Bukan. Uzza? Bukan. Padahal kan mereka menyembah Lata Uzza, ya enggak? Tapi kalau ditanya siapa yang memberikan rezeki? Lata? Bukan. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab apa? Allah, Allah. Banyak orang musyrikin Quraisy ya meyakini bahwa pencipta langit dan bumi itu Allah. Ya akhwat Islam, azakumullah. Itu keyakinan mereka. Maka dari itulah para nabi yang mereka dakwakan apa? Sembahlah Allah, sembahlah Allah. Ya, karena di zaman dahulu itu, Pak, hampir tidak ada ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Ya di zaman Nabi Nuh, di zaman para nabi setelahnya, itu mengakui adanya Allah. Cuma mereka itu berbuat syirik. Tapi kemudian ketika kebodohan merajalela, muncul tuh ateis. Muncul orang yang mengatakan tidak ada Tuhan, nggak ada pencipta dan yang lainnya.
Ini sudah berubah, ya, fitrahnya sudah hancur ini. Maka kalau kita menghadapi orang-orang seperti itu, berarti kita harus mendakwahkan dulu dari tauhid rububiyah. Setelah mereka meyakini adanya Allah, baru kita bawa kepada tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah itu berkonsekuensi kepada tauhid uluhiyah. Orang yang mengakui Allah penciptanya, orang yang mengakui bahwa Allah pemberi rezekinya, maka konsekuensinya dia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 21 22. Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, hai manusia, beribadalah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di sini Allah mengingatkan, lihat, Dia yang telah menciptakan kalian, yang menciptakan orang sebelum kalian. Konsekuensinya apa? Kalau begitu sembahlah Dia saja. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, Dia yang telah menjadikan bumi itu hamparan. Ya. Was-samaa'a binaa'a, langit sebagai bangunan. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah turunkan dari langit itu air hujan. Ya. Sehingga Allah pun tumbuhkan, keluarkan dengannya, ya, buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Lalu Allah mengatakan apa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka dari itu jangan kalian sekali-kali mengambil bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian tahu bahwasanya Allah yang memberikan itu semuanya. Nah ini akhi, ya. Jadi dakwah para nabi dan rasul itu ini. Ya. Enggak ada para nabi dan para rasul, Pak, yang dakwah tujuannya untuk menggulingkan pemerintah, enggak ada. Ya. Nabi Muhammad SAW apa menggulingkan pemerintah Quraisy? Enggak. Nabi Musa alaihissalam menggulingkan pemerintah Fir'aun? Enggak juga. Siapa nabi yang menggulingkan pemerintah? Enggak ada. Yang ada disuruh hijrah. Iya, yang ada disuruh hijrah. Karena yang namanya menggulingkan pemerintahan itu enggak memberikan arti apa-apa. Maksudnya maslahatnya kurang gede lah, Pak. Kata Syekhul Islam Taimiyah, orang yang memberontak itu enggak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalah dan dia akan disapu habis. Atau keadaan yang kedua, menang tapi tak lama kemudian dia akan dikalahkan lagi. Karena yang namanya memberontak, yang diberontak juga nggak bakalan tinggal diam dong. Iya, dia akan berusaha melawan. Kalaupun kalah, dia akan berusaha untuk membuat, ya, menguatkan lagi kekuatannya, melawan lagi, begitu kan? Dan selalu kejadian seperti itu. Makanya ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum, ini yang harus kita perhatikan. Dakwah para nabi adalah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Bukan tujuan dakwah nabi itu menegakkan daulah, bukan. Iya, seperti yang diyakini oleh sebagian saudara-saudara kita sama kaum muslimin yang menganggap bahwa daulah Islam itu katanya tujuan terbesar. Bahkan menurut mereka dosa paling besar umat Islam itu ketika tidak ada daulah Islam. Enggak, daulah Islam itu hanya wasilah, bukan apa? Bukan tujuan. Tujuan kita adalah menegakkan la ilaha illallah, supaya manusia mentauhidkan Allah saja. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Nabi Nuh berkata, ani'budullah wattaquh wa athi'un, agar kalian beribadah kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, dan agar kalian menaati aku, yaitu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ya.
Ini menunjukkan, Pak, bahwasanya ketaatan mutlak itu hanya kepada kepada Allah dan Rasulnya. Adapun kepada selain Allah dan Rasulnya, ketaatannya tidak mutlak. Kepada selain Allah dan Rasulnya, ketaatannya mengikuti Allah dan Rasulnya. Kalau dia memang sesuai dengan Allah dan Rasulnya, ya kita taati. Kalau enggak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, kita tidak boleh taati. Ya akhul Islam, azakumullah ya. Makanya ya, di situ Nabi Nuh mengatakan wa ati'un, dan taati aku. Oleh karena itu ketika Allah menyuruh untuk menaati ulil amri, Allah tidak mengulangi kata ati'u. Ya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Allah tidak mengatakan wa ati'u ulil amri. Enggak. Allah hanya mengulang ati'u itu hanya untuk Allah dan Rasulnya saja. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Adapun ulil amri tidak diulangi kata ati'u-nya. Artinya kata para ulama, itu menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri mengikuti ketaatan Allah dan Rasulnya. Dan ulil amri yang dimaksud dalam ayat ini dua, ya umara dan ulama, dua-duanya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka salah besar akhi kalau kita menjadikan ulama sebagai apa? Yang terbesar dan tujuan. Ya, di masyarakat kita terkadang begitu. Kamu ngapain belajar Al-Quran dan hadis itu masih mentah itu katanya. Kita belajar kitab ulamanya aja langsung. Kalau kitab ulama itu udah mateng. Bukan artinya kita menolak ulama, enggak. Tetap merujuk ulama itu penting, Pak, penting banget, Pak. Sangat penting. Memahami Al-Quran dan hadis melalui pemahaman para ulama itu penting. Tapi itu sebagai wasilah saja. Makanya kata Syekh Salim, ulama itu bagaikan bintang di langit. Bintang itu kita jadikan wasilah untuk sampai kepada tujuan, ya kan? Ya, bintang itu sebagai kompas. Wah, ini arah barat, mau ke Mekah misalnya. Kita ngelihat bintang, wah ini arah ke Mekah. Kalau udah sampai Mekah, udah nggak perlu bintang lagi kan? Demikian pula ulama. Ulama itu wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis. Adapun fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kebalik. Kita fanatiknya hanya jadinya kepada ulama. Kalau ada dalil yang bertabrakan dengan pendapat ulama, wah ditolak. Ini aneh ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. An i'budullah wattaquhu wa ati'un. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja, dan hendaklah kalian bertakwa kepadanya. Artinya kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, ai utruku maharimahu wajtanibu ma'athimahu, yaitu artinya hendaklah kalian meninggalkan keharaman-keharamannya dan tinggalkan dosa-dosa. Ya. Wa athi'un ay fi ma amurukum bihi wa anhaakum an, dan taati aku dalam perintah-perintah yang aku perintahkan kepada kalian, karena tidak mungkin Nabi Nuh memerintahkan dari hawa nafsunya. Ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka inilah ya akhi, ya, dakwahnya para nabi dan rasul itu ternyata sama, Pak. Yang didakwahkan oleh Nabi Nuh ya sama dengan yang didakwahkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk ibadah, tidak? Iya. Menyuruh untuk bertakwa kepada Allah, tidak? Iya. Menyuruh untuk menaati Rasulullah, tidak? Iya. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Lau kana Musa hayyan," kalaulah Nabi Musa masih hidup, "ma wasi'ahu illa tibai." Dia harus jadi pengikut aku, kata Rasulullah SAW. Iya. Kemudian Allah mengatakan, "Yaghfir lakum min dzunubikum." Jika kalian beribadah kepada Allah, bertakwa dan menaati ya Nabi Nuh, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kalian itu. Ya, min di sini zaidah, ya. Artinya Allah akan ampuni dosa kalian jika kalian memenuhi syarat tadi. Ini menunjukkan akhi bahwa tauhid menggugurkan dosa.
Takwa menggugurkan dosa. Mengikuti sunnah Rasul menggugurkan dosa. Ya, tauhid menggugurkan dosa udah jelas. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi ya. Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi apa? Kata Allah, "Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka ananas ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka biqurabihal maghfirah." Hai anak Adam, kamu ya, kalau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu meninggal dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, kata Allah, maka aku akan datang membawa sepenuh bumi ampunan. Masya Allah. Ya. Takwa juga menggugurkan dosa. Menaati Rasul menggugurkan dosa. Ya, sholat menggugurkan dosa, Pak. Zakat, puasa, haji. Ya. Demikian pula perintah-perintah Rasul berupa wudu dan yang lainnya. Maka Allah mengatakan, yaghfir lakum min dzunubikum. Niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kalian jika kalian beribadah kepada Allah, bertakwa dan menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan juga ya akhi ya, bahwa pengampunan dosa itu tujuan utama daripada kita beribadah kepada Allah. Sebab kalau kita tidak diampuni dosanya, kira-kira masuk surga enggak? Enggak bakalan. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Berarti kalau tidak mengampuni, konsekuensinya apa, Pak? Konsekuensinya orang musyrik itu kekal di neraka gitu kan. Maka betapa kita sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Yaghfir lakum min dzunubikum ay idza fa'altukum ma amartukum bihi wa saddaqtum ma arsaltu bihi ilaikum ghafarallahu lakum dzunubakum. Artinya jika kalian melakukan perintahku itu dan kalian pun membenarkan ajaran yang aku bawa kepada kalian, Allah pasti ampuni dosa-dosa kalian itu. Ya. Allah katakan yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum, dan kata-kata min di sini terjadi perselisihan para ulama. Min di sini maknanya apa? Ya. Min itu mempunyai beberapa makna, Pak. Sebagian ulama mengatakan min artinya zaidah. Zaidah itu tambahan. Kalau tambahan berarti tidak punya makna, Pak. Ya. Sebagian ulama mengatakan, ya, bahwasanya min di sini litab'id, artinya menunjukkan kepada sebagian. Ay yaghfir lakum adz-dzunubal idham allati wa'adakum 'ala irtikabikum iyahal intiqam. Maksudnya Allah akan ampuni sebagian dosa-dosa kalian yang besar itu, gitu loh. Iya. Namun Ibnu Jarir At-Tabari lebih memilih pendapat yang pertama. Ibnu Jarir At-Tabari ya memilih pendapat bahwa makna min di sini maknanya sama dengan an. Sebagaimana ya dikatakan yasfah lakum an dzunubikum, sehingga min di sini artinya an. Ya, tidak ada bedanya kata beliau. Kemudian Allah berfirman, wa yuakhirkum ila ajalim musamma, dan Allah akan akhirkan umur kalian sampai batas waktu yang telah ditentukan. Ya. Ayyamuddu fi a'marikum wa yadra'u 'ankumul 'adzab alladhi illam tanzajiru 'amma nahakum anhu aw qa'ahu bikum. Artinya bahwasanya jika kalian melakukan perbuatan ketaatan-ketaatan tadi, Allah panjangkan umur kalian. Ini menunjukkan, Pak, ketaatan itu memanjangkan umur, Pak. Ya, ketaatan berupa menaati Allah, menaati Rasul. Demikian pula ada ketaatan-ketaatan tertentu yang Rasulullah katakan itu bisa memanjangkan umur, seperti silaturahim. Ya. Kata Ibnu Qayyim,
Waqad yustadallu bihadhil ayah man yaqul, atau waqad yastadillu bihadhil ayah man yaqul inna ta'ata wal bir wasilatar rahim yuzadu biha fil umr haqiqatan. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat, berdalil dengan ayat ini, bahwasanya ketaatan, perbuatan kebaikan dan silaturahim itu menambah umur. Menambah apa? Menambah umur. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, silaturahim itu menambah umur. Makanya Nabi Nuh mengatakan apa? Yaghfir lakum min dzunubikum. Jika kalian beribadah kepada Allah saja, bertakwa dan menaati Rasul, Allah akan ampuni dosa kalian dan Allah akan undurkan umur kalian. Berarti Allah akan panjangkan umur kalian. Iya. Insyaallah ikhwata Islam azakumullah wa yakum. Ini panjangnya umur itu, Pak, apabila disertai dengan banyaknya ketaatan, wallah itu luar biasa. Karena semakin banyak ketaatannya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, Talha bin Ubaidillah bercerita, kata Talha, suatu ketika ada 3 orang datang ke kota Madinah dan masuk Islam. Kemudian 3 orang ini pun berbaiat kepada Rasulullah SAW. Lalu yang pertama ikut perang dan mati syahid di medan perang. Tak lama kemudian yang kedua ikut perang lagi dan mati syahid di medan perang. Kemudian yang ketiga masih dipanjangkan umurnya sampai setahun. Setelah setahun meninggalnya 2 temannya tersebut, dia meninggal dalam keadaan bukan mati syahid, tapi meninggal di atas tempat tidurnya. Kata Talha, suatu malam aku bermimpi melihat 3 orang ini. Ternyata yang pertama kali disuruh masuk ke surga adalah yang ketiga. Kemudian yang kedua dipanggil ke surga, yang kedua. Kemudian yang terakhir dipanggil ke surga, yang pertama. Maka aku pun, kata Talha, aku mau masuk surga juga. Lalu dikatakan kepadaku, pergi kamu, belum saatnya kamu. Di pagi harinya aku bingung, ya, ketika aku sudah bangun, aku merasa aneh. Kok orang yang mati syahid malah belakangan masuk surganya? Sementara ini yang ketiga nggak mati syahid, tapi kok masuk surganya pertama kali gitu loh. Maka kemudian aku pun pergilah ke Rasulullah SAW. Lalu aku menceritakan mimpiku itu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Bukankah yang ketiga itu masih diberikan waktu setahun? Dia sudah sholat berapa puluh rakaat, berapa ribu rakaat. Dia pun puasa Ramadan, dia pun juga zakat, dia pun juga melakukan perbuatan amal ini. Pantas saja dia lebih panjang umurnya, lebih banyak amalnya, maka dia lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menunjukkan, ya akhi, ya, panjangnya umur dengan panjangnya ketaatan itu luar biasa, ya akhi, azakumullah wa yakum. Ya. Ikhwata Islam azakumullah. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yuakharu law kuntum la ta'lamun. Sesungguhnya ajal Allah itu apabila telah datang tidak akan diundurkan jika kalian mengetahuinya. Ya. Kata Ibnu Qayyim, ay badiru bitta'ah qabla hululin niqmah. Artinya bersegeralah kalian menaati Allah sebelum datangnya adab. Fa innahu idza amara Allah Ta'ala bikauni dzalika la yuraddu wa la yumana. Karena apabila Allah sudah berkehendak untuk terjadinya sesuatu,
tidak akan mungkin tertolak ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka sebelum kita meninggal, ya sudah, segera kita memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini kita masih hidup, Pak. Jangan kita mengatakan nanti, gampang nanti kalau udah tua. Enggak. Ajal tuh enggak mengenal tua muda, Pak. Jangan kita katakan nanti sore, nanti enggak. Sekarang ada kerjaan, ada kesempatan ya beramal ibadah, lakukan. Karena kita enggak tahu ajal kita sampai sore apa enggak. Iya. Makanya ajal itu kalau datang enggak bisa di akhir-akhir, Pak. Memang kalau malaikat maut datang antum bisa bilang, "Bentarlah sebentar. Saya mau tobat dulu." Enggak bisa. Iya. Enggak mungkin bisa diundurkan walau sedetik, enggak. Kemudian Nabi Nuh berkata, "Qala Rabbi, inni da'autu qaumi lailan wa nahara." Lalu Nabi Nuh berkata, "Ya Rabb, sesungguhnya aku sudah mendakwahi kaumku ya sepanjang hari dan sepanjang malam." Masya Allah. Antum tahu tidak ya akhi, ya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam itu mengucapkan kata-kata ini setelah 950 tahun. Setelah 950 tahun baru Nabi Nuh berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku sudah mendakwahi mereka sepanjang malam, sepanjang siang." Setelah 950 tahun. Kita terkadang baru dakwahin setahun 2 tahun aja udah langsung ngadu sama Allah, "Ya Allah, saya udah dakwah, udah capek saya ya Allah. Udah ngasih nasihat tapi bebel otaknya ya Allah. Udahlah adab aja lah ya Allah." Baru 2 tahun. Nabi Nuh 950 tahun baru berucap seperti ini. Maka itu menunjukkan seorang dai itu sabar. Iya. Gak lama kok, alhamdulillah. Kita saja ya akhi, alhamdulillah berdakwah. Ya, pertama dulu saya mulai berdakwah 2001 ya. Mungkin kajian di Masjid Al-Barakah ini dulu masjidnya kecil, surau. Ya, yang hadir berapa orang? Ya, kajian ibu-ibu cuma 10 orang. Alhamdulillah sekarang Masya Allah kajian di mana-mana, Pak. Ya, alhamdulillah. Itu baru berapa puluh. Alhamdulillah, makanya jangan mengeluh. Insya Allah kalau kita sabar, Allah berikan jalan keluar. Asal sabar aja gitu kan. Cuma ya itulah memang ya, ngomong sabar tuh nggak mudah, Pak. Sabar napa? Iya sabar, panas masalahnya tuh. Buat sabar tuh panas memang, Masya Allah. Iya, kita alhamdulillah berdakwah tidak menghadapi rintangan yang cukup berat terkadang ya. Para nabi Masya Allah, bagaimana rintangan dakwah mereka luar biasa, Pak. Iya. Maka Nabi Nuh alaihissalam setelah 950 tahun beliau berkata, "Qala Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara." Ya Allah, ya Rabb, aku sudah mendakwahi kaumku sepanjang malam, sepanjang siang. Masya Allah. Iya. Ikhwata Islam azakumullah. Ini menunjukkan seorang dai itu hendaknya jangan bosan-bosan, terus berdakwah sepanjang malam, sepanjang siang. Tak ada habis-habisnya untuk berdakwah. Di zaman sekarang untuk berdakwah sepanjang malam, sepanjang siang bisa kok, Pak. Ya, melalui medsos. Kadang medsos ada manfaatnya juga gitu kan. Seorang dai ngetik, ya, kalau memang dia seorang dai, kalau penuntut ilmu jangan disibukkan kayak gituan. Kalau penuntut ilmu itu sibukkan diri nuntut ilmu. Kenapa? Kalau antum di medsos udah kayak ustad, sementara ilmu antum masih cetek, nanti antum udah nggak mau nuntut ilmu lagi. Kenapa? Antum sudah dipanggil ustad udah. Kuasai dulu bahasa Arab. Bahasa Arab udah belajar belum? Belum. Ya, usul fikih kaji, pelajari, ilmu hadis pelajari, ilmu alat pelajari, itu dulu deh, fokusin. Baru kalau antum sudah kuat keilmuannya, baru sibuk
berdakwah, nggak apa-apa. Lah kalau antum sibuk di medsos terus gimana coba nuntut ilmunya, Pak? Di medsos Masya Allah pinter komentar sini, komen sana. Ya kerjaannya share ilmu, Masya Allah. Gelarnya LC langsung copas, ya. Jadi akhirnya habis waktunya katanya untuk nuntut ilmu. Saya jamin kayak gituan nggak bakalan kuat ilmunya. Orang yang suka copas-copas gitu, apa dia baca dengan sungguh-sungguh? Enggak. Yang penting dia baca, oh bagus ya, kopas, dah selesai. Kalau udah ngopas, sudah seakan-akan dia sudah dapat ilmu banyak. Enggak. Mungkin yang antum sudah kopas dan antum share di waktu-waktu yang lalu sudah lupa, entah kemana sudah ilmunya. Tapi kalau antum duduk di majlis taklim, kajian kitab, dan kemudian antum hafalkan, itu lebih kokoh di hati antum, akhi, wallah. Dan itu lebih berkah, wallah. Iya. Makanya ya akhi, azakumullah wa iyyakum, penuntut ilmu tugas mereka menuntut ilmu dulu deh, sampai betul-betul menguasai ilmu-ilmu alat sebagai dasar mereka untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Nuh, qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara. Ya Rabb, aku sudah mendakwahi kaumku sepanjang siang, sepanjang malam dan sepanjang siang. Ilam atruk du'aahum fi lailin wala nahar. Artinya aku tidak meninggalkan mendakwahi mereka ya Allah, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Aku terus-menerus dakwahi mereka tanpa bosan-bosannya. Masya Allah, ajib, ya. Makanya Nabi Nuh itu termasuk ulul azmi, akhi. Kenapa disebut ulul azmi? Karena punya apa? Azam yang kuat sekali, semangat yang luar biasa, ya, yang tak pernah lemah dalam berdakwah. Masya Allah, ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi ternyata ya Allah, dakwah saya ini tidak menambah mereka kecuali lari, ya. Sehingga akhirnya Nabi Nuh alaihissalam setiap kali mendakwahi malah lari, malah mencemooh, malah wah, Masya Allah, luar biasa. Dan itu memang sudah sunnatullah, Pak. Dalam berdakwah itu pasti bakalan seperti itu, ya. Ya sabarlah. Makanya kata para ulama, orang yang ingin berdakwah itu harus punya sifat pertama sabar. Ini sifat dasar seorang dai itu ini dulu tuh, sabar. Yang kedua, jangan cepat emosi. Karena Nabi Nuh alaihissalam mengatakan apa? Setiap kali aku dakwahi, mereka semakin lari. Bahkan bukan cuma lari, dicibir, diejek, dan yang lainnya. Ketika kita berdakwah, pasti ada orang-orang yang mencibir, yang nyinyir, dan yang lainnya. Apalagi yang namanya media sosial, dah itu tempatnya dah itu, iya, tempatnya orang mencibir, tempatnya orang nyinyir, tempatnya orang meledek, dan yang lainnya. Oh, terkadang kalau antum kerjaannya baca kayak gituan, panas terus hati. Kalau hati sudah panas, apa antum pengennya apa, Pak? Ngebales. Balasnya gimana? Mending dengan ilmu? Enggak. Dengan apa? Emosi. Kalau sudah ngebalasnya dengan emosi, kira-kira manfaat enggak, Pak? Enggak. Allah enggak ada manfaatnya, ya akhal Islam, azakumullah ya. Makanya udah biarin mereka mau menyinyir kek, mereka mau meledek kek, mau mencibir kek, bodo amat. Yang penting kita sudah menyampaikan hujah, dalil, selesai. Ya. Maka Nabi Nuh alaihi wasallam mengatakan, qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ternyata semakin aku dakwahi, semakin lari mereka, ya Allah. Ya. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastakshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya aku, ya Allah,
setiap kali aku mendakwahi mereka agar engkau ampuni dosa mereka, mereka malah menutup telinga-telinga mereka dengan jari jemari mereka, dan menutup wajah-wajah mereka dengan baju-baju mereka, dan mereka ngeyel ya Allah, dan bahkan sombong dengan benar-benar kesombongan. Tuh lihat, di sini Allah mensifati ya kaumnya Nabi Nuh itu ngeyelnya minta ampun ya. Didakwahi malah ditutup. Ya. Bayangkan ya akal Islam. Makanya kalau antum mendakwahi orang kayak gituan gimana ya? Sebel banget kayaknya. Ya, anak aja kalau lagi ceramah terus ada yang ngobrol, ketawa, sebel, Pak. Kesel gitu. Ini kok orang kita lagi ceramah malah tidur. Ya. Kita lagi ceramah malah ngobrol. Udahlah. Gimana kalau ternyata kalau kita ceramah pada gini semua? Aduh. Mendingan ya pergi aja udah. Oh, Masya Allah. Tapi Nabi Nuh luar biasa. Ya. Udah begitu bukan cuma apa? Menutup telinga mereka, wastakshaw thiyabahum. Mereka tutup dengan baju mereka. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Ay ghattu ru'usahum li'alla yasma'u ma yaqul, kata Imam As-Suddi. Artinya mereka tutupi kepala-kepala mereka supaya tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa asarru, dan terus menerus di atas kekufuran ya Allah. Wastakbaru istikbara, dan mereka sombong sekali terhadap kebenaran. Masya Allah ya akhi. Menghadapi masyarakat orang seperti ini butuh ekstra kesabaran, Pak. Sabar. Iya. Maka kalau antum jadi dai nggak sabaran, udahlah nggak usah jadi dai aja deh. Sebab kalau nggak sabaran tuh terkadang suka menimbulkan sikap arogan, Pak. Orang kalau nggak sabar, arogan. Makanya penting seorang dai itu pertama sabar, yang kedua punya sifat halim. Halim tuh mampu untuk menahan emosi. Iya. Dan itu tidak mungkin kecuali setelah apa? Pertama, dadanya yang lapang dan harapannya yang besar. Rasulullah SAW pernah menceritakan ada seorang nabi terdahulu yang dipukuli kaumnya sampai keluar darah dari keningnya. Sambil ia mengusap darahnya tersebut, Nabi ini berdoa, ya Allah, ampuni dosa kaumku, karena mereka tidak tahu. Bayangkan, habis dipukulin kaumnya malah mendoakan supaya Allah memberikan hidayah. Kalau kita kira-kira gimana, Pak? Kalau habis dipukulin apa? Ya Allah, azab mereka ya Allah, dengan azab yang Engkau tidak pernah azab siapapun di dunia ini. Waduh. Iya. Kesel banget kan gitu kan. Itulah memang, iya. Kalau kita seperti itu nggak pantas, Pak, jadi dai, Pak. Kalau kita itu nggak sabaran, bisanya emosian, ya pasti maunya cepet-cepet, arogan dan yang lainnya. Nah, yang kayak ginian yang susah nih. Makanya kata Syekhul Islam ya, menukil perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang yang ingin mengingkari kemungkaran itu harus punya 3 sifat: berilmu, sabar, dan bisa menahan emosi. Nah, kalau yang mengingkari kemungkarannya preman, udah nggak punya ilmu, udah emosian, wah udah hancur dah. Iya, Allahu a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.